Tentunya kami pemerintah daerah sampai saat ini masih komitmen terus mendampingi terkait perkembangan dan peningkatan UMKM. Semua upaya dan langkah kita lakukan ini terkait perkembangan dan peningkatan UMKM. Semua upaya dan langkah kita lakukan agar tetap harapan kami nanti UMKM bisa naik. Monggo kalau memang ada kesulitan dari beberapa UMKM yang ingin mengurus persyaratannya peningkatan kelas, langsung saja hubungi dinas tadi sehingga lebih jelas dan lebih detail terkait dengan informasi yang bisa didapatkan. Jadi jangan mendengar dari sumber yang memang tidak berkompeten, akan menyulitkan dan istilahnya membuat kita menjadi bingung sendiri. Silakan kita terbuka dan itu memang menjadi salah satu program kita untuk mendampingi UMKM. Terima kasih. Dukungan Bapak Ibu Sabodo hingga kemarin pengurus kata-kata online Kabupaten Sleman dilantik dan oke, dan selama bulan Oktober, November dan akhir tahun ini selain kita menyebut berita yang disampaikan oleh lembaga-lembaga baik itu Pemkab Sleman dan juga instansi lain, kami juga menyelenggarakan beberapa forum diskusi terbatas yang kita kemarin dengan Kabinda, kemudian Dinas Pariwisata, kemudian dengan PDAM, kemudian juga dengan Kementerian. Dan hari ini berkenan untuk menjadi wakil lapor untuk kita berbicara tentang prospek UMKM Sleman. Oke. Sistemnya adalah nanti di syuting, kemudian nanti kami sepada wartawan dari kami rilis, kemudian kita kirim ke teman-teman kami anggota pengurus IWO ya 21, kemudian di-upload untuk teman-teman dari IWO daerah istimewa Yogyakarta. Tujuan kami hari ini kita mencoba untuk menyampaikan tentang sekilas aspek tahun 2023 lalu seperti apa, lalu prospek UMKM Sleman di tahun 2024 seperti apa, dan tempat kami. Ini dia Pak Peter, nama planet ya memintari bumi kita. Aduh, sebelumnya Ibu Indonesia dapat ini sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Nah, inilah yang menjadi harapan saya sebenarnya, kapanpun dimanapun tidak ada salahnya lah. Pasti semua orang itu kan punya kelebihan dengan sebagai orang media mendapatkan yang lebih tahu dan detail informasi terkait dengan Sleman. Oke, pagi ini satu kebanggaan saya bisa berdiskusi, apalagi tema yang disampaikan tadi adalah salah satu tema yang mungkin dari awal saya dilatih pagi menjadi konsen saya di diskusi tadi. Jadi gini, saya cerita flashback sejarah terlebih dahulu ya. Waktu kamu buat visi misi akan mencalonkan bupati wakil bupati, itu memang salah satu hal yang saya lirik waktu itu adalah UMKM dan pertanian. Karena waktu itu pilihan saya di masa pandemi COVID yang baru kejar-kejarnya tahun 2020 akhir, yang mulai merangkak terus COVID. Karena COVID kan kita ketahui waktu itu paling tingginya kan 2021 Juli, yang setiap hari itu datanya hampir 1.000
lebih kan, sehingga kita berpikir di saat masyarakat itu ada wabah COVID dan ada aturan dari pemerintah yang membatasi kegiatan aktivitas masyarakat di luar ruangan, pastilah semua sektor itu pasti akan terdampak. Karena nggak mungkin kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa kantor, jualan pun dibatasi kerumunannya, harus take away dan lain sebagainya, pasti itu. Sehingga saya waktu itu berpikir apa ya kira-kira sektor yang mungkin ini walaupun COVID harus ada. Pertama terkait dengan pertanian. Mengapa dengan pertanian? Karena masalah pangan itu masalah yang utama. Karena belah bilang mati hidupnya bangsa ini tergantung dengan kesetiaan. Kadang orang dikit ini seperti pangan seperti urip. Ya tahu, dikit ramangan terus. Dikit ini kalau tuh sama sih dituku. Ya tahu, syukur ini tuh nggak lewat. Dikit bisa makan sebulan. Nah iya, tapi kan waktu COVID itu siapa yang tidak terdampak? Pasti semua. Tapi salah satu sektor yang tidak bisa kita tinggalkan adalah masalah perut. Pasti itu bahan makan. Untungnya saya mau di DIY saja. Di ini sektor pangan, sektor pertanian itu sektor yang sangat concern terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Coba kalau Bali kita hanya sektor pariwisata, mampus. Kita pariwisata oke, tapi pertanian juga kita oke. Sehingga walaupun tidak punya kegiatan, yang penting terkait dengan bahan makanan untuk kebutuhan sendiri kita. Nah, hanya saya concern programnya di situ. Dan yang selain itu adalah masalah banjir. Mengapa waktu itu kita berpikir banjir? Karena pasti dengan dampak COVID itu perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang besar pasti mengalami penurunan baik produksi dan tenaga kerja. Karena mau jualan gimana, orang tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa melakukan promosi, konsumsi masyarakat waktu itu juga pasti untuk di selain kebutuhan pokok mesti berkurang. Seperti bertani untuk beli pakaian, mobil, barang-barang pelengkap itu pasti berkurang. Pasti pabrik yang diproduksi sudah lama-lama ada pabrik jadi tutup. Nah, disitulah di saat produksi besar, pabrik-pabrik besar itu tutup, malah tumbuhlah industri-industri kecil rumahan yang ini memantik masyarakat. Karena mungkin contoh simpel, saya waktu diskusi putar ke Sleman, dia bekerja di pabrik karena dirumahkan, tapi punya keahlian dan tidak boleh melakukan aktivitas waktu COVID itu, sehingga banyak di rumah dia melakukan kegiatan-kegiatan gawe olahan makanan, gawe snack atau apa, karena produksi di rumah. Dia berpikir kalau hanya untuk konsumsi sendiri, saya kira cukup. Tapi bagaimana kalau ini kita jual? Akhirnya menjadi salah satu UMKM yang sekarang ya mulai bisa memasarkan dan mulai bisa menikmati hasil. Karena banyak di rumah, jadi dia melakukan aktivitas yang kira-kira itu bisa dilaksanakan di rumah dengan modal kecil, peralatan yang sederhana, dan juga bisa disapi. Nah, dari situlah makanya muncul UMKM yang tersebar di sekolah dari produk rumahan tersebut. Sehingga datanya tahun 2021-2022 ini di Dinas UMKM itu ada sekitar 19.000 UMKM. Saat ini katanya tambah, kemarin katanya situasinya ada sekitar 20.000. Karena setelah ini produk-produk kecil menengah UMKM ini berproduksi, makin menarik masyarakat untuk bisa ikut melakukan kegiatan. Nah, tentunya dengan banyaknya UMKM yang tumbuh dan berkembang di sana, ini juga menjadi salah satu perhatian dari badan pemerintah. Apalagi ini ada dinas tersendiri yang memang mengurusi terkait dengan. Kalau kita biarkan pasti masyarakat tidak bisa maksimal, karena pasti mempunyai kelebihan mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Makanya dinas UMKM saat ini sudah membina terhadap UMKM ini
Dinas sekarang membentuk namanya forum UMKM tingkat Kapanewon agar nanti mengkoordinasi UMKM yang ada di situ dengan nama, jenis produknya, unggulannya apa, itu lebih mudah. Namanya forum UMKM Kapanewon. Dan juga banyak program lain yang meningkatkan UMKM ini, baik dari penyertaan modalnya yang ringan, dengan pelatihannya, dengan marketing digitalnya. Jadi kalau saya melihat secara global, besar UMKM di Sleman itu terkait dengan produksi, kualitas, packaging, dan kalah sebenarnya dengan produk kredit yang sudah besar. Hanya masalah marketingnya ini yang harus kita fokuskan. Karena pasti sukses tidaknya penjualan ini salah satu juga ilmu marketing. Tapi kan kalau UMKM itu kan biaya untuk marketing juga nggak mungkin. Nggak cukup. Bagiannya piro. Biaya marketing itu tinggi kalau iklan tinggi. Kalau brand besar kan kuat. Kalau marketing itu enggak. Tapi kan kita punya cara. Ya, kita harus punya forum dan harus punya kegiatan untuk mendampingi UMKM agar kita berjualan. Bahkan waktu itu Pak Gubernur menyampaikan apapun kegiatannya, baik itu budaya, seminar lain yang menimbulkan dan mengundang keramaian masyarakat, harus ada peningkatan ekonomi dengan salah satunya membuka gerai UMKM. Makanya waktu itu apapun kegiatan seni dan musik, kalau itu dari pemerintah itu dana harus ada UMKM-nya karena untuk menggerakkan ekonomi. Jadi undang orang di salah satu tempat itu kalau tidak ada pemantiknya juga sulit. Meng digelai gerai UMKM tok ning kono ora ono hiburan iki mesti wong berkata kok. Ya enggak? Ini logika. Ya, jadi kalau ada pentas musik terkenal, ada kesenian gamelan yang memang mendatangkan orang banyak, di situ diharapkan seberapa penduduk ada gerai UMKM. Karena es ngundang kono, wong ning kono berkumpul pasti ya mungkin rasa ngelak, rasa ngelih, itu aja-aja mesti beli. Ini main produk UMKM kok males. Ini pemantik. Jadi waktu itu semua kegiatan yang ada hiburan harus ada. Ya ini ternyata masih tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan lain. Termasuk contoh kecilnya. Dulu Pemda itu kan jogging tracknya itu belum seramai saat ini. Saat ini kan sudah ramai jogging track. Kita kasih gerai UMKM yang ada di sini. Setiap Jumat, Sabtu, ternyata laris. Jualan apapun sekarang. Dia masyarakatnya dominan. Nah, ini loh. Jadi kalau membuat kerumunan masyarakat itu sayang kalau tidak dibarengi dengan karena itu sangat makanya terus kita masuk peningkatan pelatihan masyarakat terkait dengan produk soal APP, soal menarik konsumennya seperti apa, termasuk packagingnya yang memenuhi standar itu seperti apa yang menarik. Ini salah satu itu salah satu. Maksud Bapak dari data yang ada kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia kan lebih dari 60,9%. Kontribusi UMKM Kabupaten Sleman terhadap ekonomi Sleman kira berapa persen, Pak? Oke, kalau secara persentase sampai saat ini saya belum tahu pastinya ini. Tapi secara global kalau kita lihat UMKM ini malah saat ini menjadi salah satu peran di karena makin banyak masyarakat yang menggeluti dan menyenangkan UMKM. Yakin, modalnya kecil, tidak terlalu besar, gitu. Alat produksinya juga sederhana bisa, di tempat yang banyak, tenaga kerjanya juga tidak terlalu banyak. Itu bisa menghasilkan. Saya belum tahu kalau masalah berapa persen itu meningkatkan presentasi berikutnya. Kalau intervensi pemerintah Kabupaten Sleman terhadap UMKM yang baru istilahnya berkegiatan untuk naik, seperti apa Pak? Pertama, ya
pertama tentunya harus kita lihat dulu apakah produk yang dihasilkan ini potensi bisa digunakan masyarakat. Gitu ya. Karena paling banyak presentasinya UMKM di Sleman itu terkait dengan makanan. Makanan, setelah itu fashion, pria itu yang merchandise, tapi paling banyak fashion. Apa? Paling banyak makanan karena lebih mudah. Tapi ada masalahnya saat ini timbul lagi di mana? UMKM sudah jalan, sudah bisa menghasilkan, tapi ekonomi manajemen keuangannya ini juga yang sekarang menjadi masalah. Kadang harusnya modal hasil jualan dari UMKM ini dibelikan lagi ya untuk produksi, kadang digunakan untuk kebutuhan rumah, sehingga untuk kembali lagi modal membuat ini kadang kalaupun ada kuantitinya menurun. Nah ini akhir-akhir ini sering saya kalau diskusi dengan masyarakat ini menjadi permasalahan juga. Karena kebutuhan masyarakat yang mungkin mendesak makin banyak itu kadang apa ya? Nah UMKM itu kan manajemen keuangannya sederhana, nggak kayak perusahaan besar, nggak punya aplikasi, nggak punya program. Sebenarnya nggak sebenarnya dedek ya wes digunakan. Hari kadang butuh minggu puluhan meneh di kuliahnya. Jadi modalnya berkurang. Arti gue meneh kadang, aduh, wingi iso produksi 50 saiki mung 20, tapi sing 30 kuwi di kuliahnya. Ini pemikiran sederhana ya. Makanya akhir-akhir ini saya sering menyampaikan kepada masyarakat dan juga kita bisa mendorong manajemen keuangan hal-hal seperti itu ya. Jadi untuk produk-produk UMKM kita di Kabupaten Sleman, presentasi untuk yang ekspor kira-kira berapa? Terus ada produknya apa saja? Kalau untuk ekspor saya kira memang bisa belum maksimal karena awal UMKM ini adalah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat lokal atau daerah-daerah. Contoh waktu itu kita berangsur di COVID yang sudah melandai dan perubahan tahun 2022 awal sampai 2022 akhir 2023 itu kan kondisi ekonomi negara luar juga sedang tidak baik-baik saja, sehingga nilai ekspor juga menurun. Dari situ waktu itu Presiden menyampaikan bagaimana kalau kita saat ini mengoptimalkan saja produk dalam negeri itu kita gunakan, kita konsumsi sendiri untuk masyarakat dalam negeri, sehingga nanti perekonomiannya muter. Kita nggak usah tergantung dengan luar negeri, karena luar negeri juga waktu itu semuanya katanya lebih parah dari Indonesia, gitu ya Pak ya. Tapi ya di wilayah Arab ekspor, Arab mesti orang yang tuku, negara lain pun duitnya ya kayak baik-baik saja. Terus waktu itu disampaikan terus saiki awak dulu mengolah ekonomi masyarakat. Ini kan masyarakat itu COVID atau tidak pasti ada uang yang berhutang. Bagaimana kalau itu kita gunakan untuk masyarakat itu yang mau konsumsi, konsumsilah barang kita sendiri. Sehingga waktu itu ada aturan sarupa itu ada menginstruksikan bahwa pemerintah daerah minimal harus menggunakan produk dalam negeri kurang lebih 40% atau 50%. Baik apapun. Karena semuanya itu sebenarnya masyarakat itu kita sudah bisa membuat. Sekarang jangan tidak usah dibanding kualitasnya, tapi yang penting ekonominya kita muter dulu. Makanya ada penggunaan awet apa-apa itu, penggunaan produk dalam negeri. Waktu itu kalau nggak salah yang menggunakan Kementerian apa, Kesehatan atau Pertanian. Kita pun 23 ini dituntut juga untuk mengoptimalkan UMKM kita melalui aplikasi namanya MBIS Market. Jadi snack-snack ini sekarang bodohnya kudu ngaku aplikasi ini, karena di MBIS Market itu sudah ada katalog yang menunjukkan bahwa UMKM yang terdaftar di MBIS Market ini bisa melakukan transaksi untuk kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah. Itu kan Pak sekarang semakin sama apa yang kemarin yang acaranya di apa itu melalui apa itu aplikasi. Kan itu Pak. Sedikit pada tanya Mas. Jadi kita melihat dari situasi daerah luar Pak, bahwa Sleman ini dianggap mumpuni Pak untuk perkembangan mempertahankan daya saing khususnya di UMKM. Sehingga dari beberapa daerah itu kan mencoba untuk studi banding. Salah satunya contoh kemarin dari Sumatera Selatan, sampai dia buka gerai di Jogja City Mall itu di merek Sleman City Mall, sehingga itu di daerah luar itu menganggap bahwa Sleman itu UMKM-nya masih besar. Nah, yang kita ingin pertanyakan dengan Bapak itu kan bagaimana cara inovasi yang berkembang UMKM di Sleman itu sehingga dia memang cukup kuat mempertahankan itu dalam usaha-usaha yang semakin hari semakin berkembang. Dan yang kedua itu kita lihat dari produk-produk itu Pak, apa mungkin ada timnya Pak untuk mengembangkan bagaimana produk-produk UMKM itu agar supaya layak dalam tampilan maupun bentuk dan pemasarannya. Nah, kemudian sejauh mana Pak peran pemerintah tentang pembinaan UMKM itu sendiri? Seperti tadi yang Bapak katakan bahwa UMKM itu dia tidak punya keuangan yang khusus, jadi dia tidak punya pembukuan yang khusus. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita mengikuti secara sistem bisnis, kalau kita punya uang 50 juta, kita bisa pinjam 50 juta. Tetapi kadang-kadang terbalik gitu Pak. UMKM kita tuh pinjam uang 50 juta untuk modal usahanya 10 juta, yang 40 juta itu konsumtif. Nah, sehingga uang yang 10 juta tadi tidak mampu untuk membayar atau memberikan kredit yang 50 juta itu. Nah, itu bagaimana dengan sistem pemerintah agar tetap melindungi UMKM itu semakin hari mereka bisa semakin berkembang dan kita hanya bisa kuat dengan UMKM posisi sekarang itu. Ekonominya ya. Ya, kalau toko-toko seperti di kota atau toko rame itu udah hampir bangkrut. Matahari juga. Matahari juga hampir itu ya. Jadi alasan mereka karena adanya ya online. Nah, tapi kekuatan produk kita itu pada UMKM. Nah, itu kami mohon sedikit masukan dari Bapak supaya kita bisa mengembangkan UMKM di daerah-daerah yang lain. Terima kasih Pak. Pertama, sebenarnya Kabupaten Sleman itu sangat bersyukur karena ada industri kerapu itu tanpa letak yang ada di sini. Artinya apa? Coba kita punya satu wilayah yang sebenarnya itu menjadi apa? Baru-baru kolonial yang bisa dilakukan. Coba Depok itu sekarang setiap tahunnya ada berapa pendatang asing? Depok ya, di situ pasti banyak masyarakat yang buka kos-kosan dan juga masyarakat menginap dari luar yang juga tinggal di sana. Pas itu membutuhkan yang makan. Orang Depok itu yang di dekat kampus, kalau masyarakatnya kampung itu kreatif, kasarannya nyetel ke Milo, Nutrisari dan lain sebagainya, payu coba-coba. Serasa towo-towo. Buka kayak ayam geprek, Indomie rebus saja payu. Karena di situ wilayahnya memang sudah ada semacam keramaian dari mahasiswa dari luar. Jadi tinggal kita bagaimana masyarakat ini gelem apa orang. Nah, gelem minimal dulu makan cukup. Bahasanya kan seperti itu. Kosong sewa ke kos-kosan juga. Nah, itu bonus demokrasi yang sebenarnya harus kita syukuri. Masyarakat Sleman itu ekonominya bisa jalan karena bonus demokrasi. Nah, bagaimana dengan UMKM ini memang bukan benar. Jadi untuk mempermudah mendeteksi adanya UMKM di wilayah, kita itu sebenarnya ada namanya forum komunikasi UMKM di Empat Kapanewon. Jadi setiap Kapanewon itu pasti ada data UMKM yang ada di sini, Kapanewonnya berapa UMKM berada di mana, kreatifnya ada di mana, produknya ada yang sekarang itu didampingi itu keterbatasannya kekurangannya apa. Kita sebenarnya punya program yang namanya Visit UMKM dengan yang lunak, saya lupa namanya. Jadi itu kreditnya sampai
100 juta mungkin bisa ya, kur ya. Kur. Nanti ngangsur pertamanya pun 3 bulan setelah itu baru ngangsur. Ada itu karena awal 3 bulan itu untuk biaya produksi awal pun masih itu sangat berat. Kalau setelah itu sebulan harus ngangsur itu 3 bulan baru ngangsur ada program. Harapannya biar ini untuk memantik masyarakat untuk mau berusaha kalau memang setelah bisa berproduksi kita ada namanya pelatihan peningkatan produksi UMKM, baik itu cara produksinya seperti apa, nanti cara pengemasannya seperti apa, itu ada pendampingan. Pemerintah itu sebenarnya kepala dinas itu tidak pernah bahkan ini hanya pendampingan UMKM ini tidak hanya dilakukan di dinas koperasi dan UMKM saja, di Perindak pun sebenarnya juga ini tenaga kerja lewat BLK-nya juga sering ada, iya kan? Dinas sosial juga ada peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi ini sebenarnya proyek tidak hanya dari dinas sosial, hanya saja anunya di sini marketing keuangan ya. Ya memang seperti itu. Semangatnya awal masyarakat itu pengen buat UMKM mencoba rutin 1 juta. Padahal musik bingung UMKM itu orang mungkin 1 juta. Kadang 1%-nya orang yang jadi duit itu penyakit masyarakat ya. Tapi kan kita harus paham. Mungkin ada semacam setelah ini ada pembantuan khusus dari dinas kalau memang meninjau itu profesinya seperti apa maksudnya. Coba Pak, kalau UMKM itu sekarang masuk kan Pak dalam gabungan koperasi, macam koperasinya UMKM. Masih UMKM kita hanya ada semacam galeri ya Pak. Maksudnya gimana? Jadi kan mungkin ada anggota-anggota UMKM itu yang mendirikan bentuk koperasi atau apa? Oh, ada itu banyak. Sehingga mungkin dia kan keuangannya bisa dikontrol lewat koperasi itu loh. Ya, kalau koperasi memang secara administrasi dan kelembagaan lebih tertata ya, karena memang ada organisasi. Tapi ya UMKM industri rumahan ini juga banyak kan. Kalau tidak semua UMKM Pak, yang masuk dalam koperasi itu kan? Tidak semua. Dari 20.000 itu ya? Nah, tidak semua itu. Tidak semua. Ya Pak, kalau untuk UMKM Sleman ini pernah nggak berhasil menembus pasar internasional dan negara mana? Ada ya, banyak. Ada. Nanti coba datanya ada Pak. Ada. Itu mungkin juga karena marketing juga sih. Iya. Bisa sampai luar. Iya. Dan mereka masuk di asosiasi. Kerajinan ya Pak. Boleh saya bertanya? Monggo. Ya, tadi wakil sudah memikul bahwa pemasarannya salah satu kendala untuk menaikkan keberhasilan UMKM dalam memasarkan produknya. Terus apakah ada usaha dari pemerintah selain yang sudah dilakukan sekarang seperti misalnya, saya tidak meniru tapi misalnya kayak Kulon Progo itu supermarket dari luar lah istilahnya, apakah sudah ada spesial ya berapa persen di supermarket untuk dipasarkan di sana, karena orang sekarang belinya maunya di tempat yang bersih yang sudah tertata. Di Perda toko modern itu sebenarnya di salah satu pasalnya di situ sudah dikatakan berapa persen dari produk UMKM itu seperti space dan bisa dijual berapa persen dari modern kalau pasaran itu memang sudah ada jadwalnya. Jadi setiap toko modern itu harus memberikan ruang pada UMKM. Tidak hanya toko modern, dulu pertama kali Mall Hartono itu sekarang Pakuan itu ada space khusus sendiri untuk UMKM Sleman, nanti berapa sih? Karena itu memang sudah aturannya seperti itu. Karena kita juga mau meningkatkan penjualan lewat jalur-jalur marketing seperti itu. Itu memang sudah ada. Karena keharusan pada perizinan toko modern juga.
itu harus memberikan ruang kepada UMKM. Persennya lupa saya. Padanya ada tapi harus. Ya. Terus untuk perizinan soal biasanya PIRT, ya, yang itu kan banyak saya dengar secara langsung kesulitan, sing sunyi lah, sing dada pokok macam-macam nembusnya itu agak susah. Itu jadi untuk itu salah satu kendala. Jadi kadang-kadang itu bagaimana? Sebenarnya itu ada pendampingan dari dinas yang saat ini sering kita lakukan dan itu gratis, kita tidak Ya. yang hari ini ada itu rutin pendampingan buat PIRT, membuat produk halal dan lain sebagainya. Karena kalau yang masuk aplikasi itu syaratnya harus itu ya. Iya. Yang masuk NIB. aplikasi NIB. usaha itu kan, karena itu syarat. Dan selama ini juga banyak. Setiap hari kita ya langsung bikin bisa ini. Bisa. Ya mungkin ini, tapi ini nggak tahu ya apakah betul. Kadang masyarakat itu ada yang mungkin kurang informasi, ada yang mungkin kurang orang benar untuk mengurus itu. Nggak selesai. Nggak selesai. Sebenarnya kalau mau bertanya, mau diskusi, sebenarnya itu mudah. Kadang wis perlu berita seperti itu, jadi mungkin malas dulu. Karena dilapor nih orang seperti itu. Jadi belum punya kertas ya semuanya wah susah juga. Belum. Ya, terus sekarang apa jenenge? BPJS itu nek loro ya jurus. Kadang kan gale nek es loro ngerti kan enggak. Iya kan? Nah ini. Ya enggak apa-apa tapi ya itu masyarakat itu kalau saya menyalahkan dia. Makanya oleh bingung wah enggak usah BPJS kok karena enggak iurannya lah. Itu agak bingungi. Gitu ya Pak ya. Baik Pak Bupati tentang beberapa poin yaitu tentang strategi inovasi produk peran pemerintah dan masyarakat BUMN. Nah, kebetulan Bapak yang Ibu sudah hadir di sini, mungkin ada tambahan yang akan disampaikan oleh Ibu ini maupun kalau Pak Arif dari dinas Koperasi Pak dinas. Dari semangat apa? kemudian Ibu Yuri dari Saya punya Pak. Punya. Dari Kabit Perdagangan di Dinas Perdagangan. Kabit Perdagangan. Ya, mungkin ada penambahan Pak Kais Koperasi Pak. Iya. Terima kasih. Jadi mohon maaf ini tadi terlambat semua. Kebetulan ini tadi saya terlambat seperti yang diskusi ini tadi kan. Jadi ada salah satu UMKM kita yang mendapatkan pesanan untuk pakaian haji yang akan datang. Nah persyaratannya itu belum masuk. Itu padahal dulu dengan beliaunya itu saya sudah ngoyak-ngoyak. Mbak segera diurus dan sebagainya. Nah ini tadi baru terpokok-pokok dan kemudian minta untuk dipercepat gitu dan sebagainya. Ya oke. Nah ini salah satu contohnya. Padahal ini kalau pesanannya itu banyak sekali karena ribuan. Ini salah satu contoh. Jadi kami menambah apa yang saya sampaikan oleh Pak Wagub. Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan UMKM, maka sebetulnya harusnya ke depan siapapun itu yang jadi UMKM itu meningkatkan 5 sektor. Jadi yang pertama itu adalah kaitan dengan produksi, kemudian yang kedua kaitan dengan pemasaran, yang ketiga berkaitan dengan manajemen, ya yang keempat adalah peningkatan kemampuan untuk keuangan, kemudian yang kelima itu adalah inovasi atau kreativitas. Nah, maka kami di Dinas Koperasi UKM itu menerjemahkan apa yang menjadi visi misi beliau. Itu orang selalu menyebut UMKM naik kelas. Nah, naik kelasnya di mana? Kan itu. Nah, ini kami sudah buatkan kajian dan kami sudah mulai melakukan bahwa naik kelas itu di Sleman itu ada 5 tahap. Itu untuk menjadi yang paling tinggi
biasanya nanti kalau sudah tahap 3, 4, 5 itu mereka sudah mampu atau sudah layak untuk komoditasnya itu ekspor, atau setidaknya itu pasarnya sudah pasar nasional kan gitu. Nah, kenapa kemudian kita buat di 5 grade? Karena di Sleman ini tumbuh dengan masifnya itu adalah masyarakat untuk memulai usaha. Ketika memulai usaha, ini grade-nya baru satu. Maka di desa-desa atau di tempat-tempat umum kita dorong juga cuma Sabtu Minggu untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya massal, dan di situ nanti kita kolaborasi. Jadi misalnya di Kelurahan A itu mengadakan untuk senam. Nah, kalau ada senam berarti juga ada UMKM-nya. Biasanya dengan kebudayaan, pariwisata, olahraga itu kita berkolaborasi, memberikan panggung atau memberikan tempat untuk UMKM yang baru tumbuh. Itu luar biasa banyak kan gitu. Nah, setelah mereka tumbuh, maka kemudian kita fasilitasi dengan hal yang lain. Pemasaran itu ada dua, pemasaran online dan pemasaran offline kan gitu. Dua-duanya dibutuhkan kan gitu. Ini alhamdulillah untuk yang TikTok juga mulai dibuka lagi oleh pemerintah untuk UMKM. Itu juga satu sisi UMKM kita yang melalui online, ada TikTok, ada Shopee dan sebagainya, itu pergerakannya sangat masif, terutama yang anak-anak muda. Gitu. Tetapi teman-teman yang belum bisa mengikuti pola online itu merasa ini semakin surut. Nah, inilah pergeseran zaman kan ya. Nah, kita mengantarkan UMKM itu agar karena ini ada kondisi yang kita tidak bisa menghindari, itu harus kita mulai kita siapkan. Di tempat lainnya misalnya UMKM itu ada pedagang pasar yang yang notabene adalah sudah memiliki tempat-tempat tertentu. Ini juga harus juga mulai masuk gitu, digitalisasi juga dan sebagainya. Itu yang pemasaran. Nah, kemudian untuk kalau yang produksi tadi Pak, seperti yang tadi saya tanyakan untuk perizinan. Perizinan itu adalah bagian di dalam produksi. Dan gitu. Jadi one stop service-nya adalah ketika kita memproduksi barang, produksi ada dua, produksi barang dan produksi jasa. Anak-anak muda kita, UMKM anak muda kita kebanyakan justru kemudian tertarik di jasa. Maka tumbuhnya dari anak-anak mahasiswa, kemudian dari sekolah, dari SMK dan sebagainya, itu muncul usaha-usaha baru dari situ, yang gitu. Nah, itu di jasa kebanyakan. Kemudian kalau yang produksi ini kan masyarakat sekarang kemampuan dari kebuayaannya memang ada di sektor makanan, kan gitu. Tetapi ini kan tidak bisa kemudian semuanya harus makanan, kan gitu kan. Kerak masih ada, kemudian hasil-hasil yang lain, hasil pertanian yang kemudian harus kemudian kita olah, kan gitu dan sebagainya. Sehingga tantangan kita ada di produksi di situ. Nah, kemudian dikunci dengan perizinan. Nah, di dalam perizinan itu mulai dari MIP, kemudian tadi menanyakan kaitannya dengan PRT. Nah, ngurus PRT itu memang ada dua. Yang satu PRT yang biasa, langsung administrasi rampung ya sudah selesai. Tapi juga PRT yang memang harus tindak lanjut, harus memiliki tempat masak tersendiri. Nah, kesulitannya itu di situ tuh, karena memang ini sudah olahan yang untuk olahannya itu adalah olahan untuk produksi lama, artinya produksinya nanti untuk jangka panjang. Memang itu salah satu syaratnya harus memiliki dapur tersendiri. Dan di situ kadang-kadang kemudian wah ini dipersulit-sulit dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian harus ada dapur? Ya ini standar, karena kan ini pasarnya kan sampai nasional dan sebagainya. Kalau kita bayangkan kalau masaknya itu masih di dalam satu rumah kita campur dengan tempat cuci dan yang lain-lain kan higienitasnya tidak masuk. Tetapi itu untuk yang PIRT yang golongan 2, yang golongan 1 masuk. Nah itu kira-kira itu. Kemudian untuk yang cincin yang lain sampai kemudian kita mendampingi juga berkaitan dengan untuk perizinan ini hak paten atau HAKI.
Nah, sertifikat halal itu juga gratis. Itu yang kemudian yang golongan 1. Yang golongan 2 memang harus berbayar agak mahal. Jadi tidak semua kemudian harus berbayar mahal, tidak. Ya, untuk halal, NIB, kemudian BKT, yang itu semuanya kami sediakan waktu tempat setiap hari dari Senin sampai hari Jumat itu di Blut di depan rumah dinas bupati itu apa kita buka dan itu gratis. Nah, kemudian yang ketiga manajemen. Kalau di kami sendiri dinas itu yang kurang lebih sekitar 270-an plus untuk satu tahunnya itu. Ini untuk pelatihan-pelatihannya memang kemudian kami bagi juga sampai ke teman-teman yang ada di Kampung dan sebagainya. Nah, ini menerjemahkan visi-misi beliau. Jadi kemudian permodalan juga kita juga create dengan perbankan yang memiliki permodalan untuk UMKM mulai dari BRI, BPD, Bank Sleman dan yang lain. Tetapi samping itu Pemuda kan juga memiliki juga pinjaman untuk masyarakat. Itu kita juga akses dan tahun ini kita harus berapa miliar dari proses 9 miliar sudah kita sampaikan. Pinjaman untuk masyarakat dengan bunga berapa persen? 3% per tahun. Ya, 3%. 3% per tahun. 3% per tahun. Iya. Itu mulai sejak tahun berapa, Pak? Dulu 6%, terus saat pandemi kita turunkan jadi 3% karena untuk relaksasi bagi pelaku usaha. Iya, sudah ada. Dan setiap hari saya menandatangani semi apalis. Itu dana yang tersedia apa, Pak? Apanya? Dana yang tersedia pinjaman. Dana yang tersedia. Oh, kalau dananya yang dari pemerintah itu untuk UMKM tidak dibatasi. Nanti kalau kami kurang, kami minta plafon tambahan. Jadi tidak dibatasi ya, Pak? Iya, tetapi untuk para pedagang atau para UMKM kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau cukupnya hanya 10 juta, ya sudah 10 juta. Iya, Dan gitu kan? persyaratannya seperti apa, Pak? Persyaratannya sebetulnya yang paling pokok adalah mereka memang punya usaha. Kan gitu gini. Kemudian NIB, kalau belum nanti kita itu. Jadi tidak begitu sulit ya, Pak? Tidak begitu sulit. Itu syukur nanti berkelompok 5 orang kita akan lebih efektif. Kita akan berkelompok, Pak. Yang kolektif. Ini teman kita juga, dia punya usaha di bidang produk jamu. Di produk jamu itu pernah ngurus izin. Katanya kalau jamu itu harus uji lab dulu ya, Pak? Oh iya, kalau jamu agak berbeda. Agak berbeda ya. Itu harus ini dan Barikom. Tapi jamu sebetulnya ada 2 juga, Pak. Oh iya. Jadi kalau jamu pers itu sebetulnya tidak perlu. Dia sudah di kapsul. Kalau sudah kapsul itu ya. Karena itu sudah masuk di kimiawi. Artinya itu harus didamping dari Barikom. Kalau misalnya mereka memproduksi itu, terus uji labnya itu langsung dengan masyarakat gimana? Misalnya dia punya komunitas tertentu, terus dia membagikan itu, suruh mengkonsumsi testimoni, itu bisa mengantisipasi uji lab itu enggak? Itu bagian dari proses mendapatkan perizinannya, Pak. Oh gitu. Memang harus ada uji cobanya. Oh gitu. Jadi, nah berapa banyaknya, berapa lamanya dan sebagainya sudah ada ketentuannya itu di Barikom. Jadi kalau semacam jamu harus uji lab ya? Jadi ada yang harus uji lab, ada yang hanya kemudian uji tadi, uji apa? Iya. Oh, Maka itu yang lebih tahu memang di Barikom. Barikom ya. Di, Oh, ya, terima kasih. Nah itu satu lagi Pak kami lanjutkan. Jadi tadi kan berkaitan dengan permodalan yang yang nomor 5 inovasi. Kalau inovasi itu kan tidak terbatas. Nah, kami pun di dinas ini sistem Pak Waktu juga kemarin mengajukan untuk flut. Jadi kita sudah punya flut mandiri milik Pemkab Sleman dan DIY yang punya itu hanya Sleman. Itu yang di depan rumah dinas bupati. Nah ini tahun 2024 akan kita standarisasi karena yang sekarang memang belum standar. Kemudian yang kedua 2024 ini alhamdulillah kemarin kami bisa mempertahankan proposal kita dan kita mendapatkan satu tempat lagi pusat layanan usaha terpadu itu
itu akan kita tempatkan di minggir ya, jadi Sleman Barat dan itu. Nah, ini salah satu bentuk di mana nanti kita berinovasi ataupun berkreativitas. Kita ada 19 ruangan yang kemudian nanti akan kita bangun itu untuk mewadahi pelatihan-pelatihan dan juga bertemunya mereka. Yang tadi dari 5 yang kami saling tadi, mulai produksi sampai inovasi. Kemarin kita terhantam pandemi COVID ya, tapi ekspor kita masih tetap naik trennya, dan kita sudah bisa mengekspor ke 39 negara dengan volume nilai ekspor kalau nggak salah di tahun 2022, yang 2023 kami belum hitung, ini sekitar 86 juta US dollar. Ya, 86 juta US dollar. Masuk 39 negara ya? Iya, ke 39 negara. Nah, produk unggulan kita dari ekspor ini yang paling tinggi adalah memang masih pakai jadi tekstil. Itu apa? Jadi MTG, Mataram Legal Garment itu kan memang masih unggulan kita, ekspor kita. Yang kedua sarung tangan kulit sintetis, yang ketiga sarung tangan kulit, yang keempat itu kayu, terus yang kelima perabotan medis karena kita punya MAK yang ada di Kalasan itu cukup besar. Apalagi kemarin saat pandemi banyak negara-negara yang membutuhkan untuk mebel perabotan medis ya. Terus komoditas lain ada 17 komoditas, jadi total ini memang cukup besar. Tahun berapa? Kalau kita trennya di tahun 2022 86, tahun 2021 itu sekitar 77 juta US dollar. 2020 meskipun kita kena pandemi, ini masih tinggi di 55,7 juta US dollar. 2019 kita tempat di angka 42 dan 2018 di 51. 2023 yang sama. Iya, ya. Ini 2023 kami masih mengkolek karena kami untuk data ekspor ini kan harus mengkolek dari bea cukai maupun dari SKA-nya di ini ya. Ini masih proses kami mengkolek. Ya, untuk negara kita memang tertinggi masih di Jepang itu 45% sendiri. Terus Amerika 26%, Korea Selatan itu sekitar 82%, Spanyol, Inggris dan lain-lain ada 13 itu di 36%. Itu ini memang masih di Jepang. Ini udah banyak Pak. Di 45%. Ekspornya Bapak. Bahan bentuknya apa? Mebel. Kebanyakan mebel sama pakai jadi tekstil. Mebel Jepang itu masih erat dengan kita ya, jadi mereka masih suka dengan produk kayu, mebel kayu yang itu sangat original ada di Indonesia. Terus tadi menyambut juga yang disampaikan Pak Wagub dan Pak Asisten, katanya dengan komitmen ke toko modern untuk bisa menaruh produk-produk UKM. Jadi di Perda kami, Perda 14 ini ada kewajiban untuk bisa menampilkan 5% dari seluruh luasan lantai itu produk-produk UKM. Terus misal aku menjauh menyelok, kalau tidak mencapai itu apakah sudah? Kami masih kejar terus Ibu. Jadi kami itu membantu kurasi. Jadi kurasi kami tiap tahun itu paling nggak ada 4 kurasi. Kita mengkolek dari semua UKM yang memang berminat untuk membuka misalnya mengirimkan produknya ke modern. Gantian kaki Indomaret nanti jadwal berikutnya Alfamart, terus jadwal berikutnya nanti toko-toko yang lain, Mulia, terus Mana Kampus dan sebagainya. Ini sampai dengan saat ini yang kemarin Indomaret saja kami bisa mengkolek sekitar 56 UKM itu bisa mendisplay di 150 gerai di Indomaret. Sehingga karena memang termasuk kami memfasilitasi mediasinya, terus barcode-nya juga kami yang mengkomunikasikan, sehingga nanti masing-masing UKM itu punya barcode produk itu nyata di Indomaret. Dan kami juga sudah bisa negosiasi untuk pembayarannya. Kalau dulu kan lama ya 30%. Kemarin kita bisa negosiasi di 30 hari itu baru dibayar. Sekarang 15 hari sudah langsung bisa dibayar. Jadi memang kita tiap tahun mentargetkan produk-produk UKM kita harus bisa masuk ke Indomaret. Karena ini juga komitmen kita bersama. Karena kemarin Pak Wagub juga untuk mendorong produk-produk UKM-nya bisa masuk ke Indomaret. Kalau bicara soal Indomaret, banyak keluhan dari masyarakat yang punya toko-toko ini dengan adanya munculnya Indomaret yang mereka akhirnya
Politika seperti apa? Apakah itu akan muncul lagi? Sudah gini, kalau kita bicara investasi ya, investasi di Sleman itu kan memang sangat menarik investasi. Orang semua berlomba-lomba investasi di Sleman. Salah satunya adalah kemudian. Tapi di Perda kami, di Perda 14 itu kita tetap mengatur beberapa zona yang itu memang kemudiannya bisa untuk pendirian kemudian. Itu memang ada beberapa yang itu lebih open atau lebih terbuka. Salah satunya ada di Jalan Nasional. Memang itu lebih terbuka untuk pendirian kemudian. Tapi di beberapa ruas jalan tertentu, misalkan jalan lingkungan, jalan kabupaten yang itu berada dari sisi tata ruang yang masih pusat pelayanan lingkungan, itu memang masih sangat dibatasi. Mungkin yang berdiri itu banyak di jalur-jalur jalan nasional. Memang itu karena di perda kita dan di tata ruangnya memang membolehkan pendirian investasi tertentu, dan terutama yang bersejarah nasional. Nah, kita mendorong untuk agar toko-toko modern yang bersejarah lokal itu yang memang lebih eksis. Salah satunya misalkan kita ada Mulia, ada Purnama, itu kan pelaku usaha lokal sebenarnya. Itu yang kami dorong. Sehingga memang di perda kami, ya karena Sleman itu kan memang sangat menarik, cantik ya. Orang ingin banyak berinvestasi, tapi kami masih mengatur dengan perda dan pergubnya. Tambahan untuk ini Bu, yang UMKM yang masuk ke Alfamart segala macam yang itu sudah semua UMKM atau ada ketentuan khusus? Ada ketentuan khususnya Bapak. Karena begini Bu, apakah untuk modal yang membayar dikembalikan itu 15 hari Bu ya, setelah dia menitipkan barang itu kan harus punya modal besar UMKM-nya. Artinya kan kalau dia modalnya terbatas kan sangat kesulitan menunggu 15 hari kemudian baru bisnis berputar kembali dulu. Nah, sehingga untuk perputaran uang yang ada di UMKM itu seandainya apa yang dititipkan itu tidak laku itu kan kembali lagi kepada UMKM itu setelah barang itu 15 hari. Bagaimana mereka untuk menanggulangi kelumpuhan itu? Ya, jadi ini memang saat kita melakukan kurasi memang kita tidak kita melakukan proses pemilihan. Jadi dari produknya dulu kapasitas berapa. Karena kalau tidak mampu secara kapasitas tentunya itu nanti akan menjadi yang kedua perizinan. Terus yang kedua yang selanjutnya adalah komitmen. Memang ini kita memang proses kurasinya juga kita harus hati-hati Bapak, jangan sampai nanti ketika UKM yang belum mampu untuk mereka bermitra dengan modern itu terjebak. Sehingga kami justru melakukan kurasi itu lebih hati-hati agar memang benar-benar UKM yang komit dan yang memang siap untuk kita mitrakan dengan modern. Karena bagaimanapun sistemnya atau modern kita harus harus ikuti. Mereka punya sistem sendiri, apalagi manajemen juga manajemen atau di level nasional. UKM yang kita libatkan ya benar-benar yang memang harus siap. Nah, yang belum siap, kami lakukan pendampingan melalui Rumah Kreatif Sleman, termasuk juga kita kita linkkan dengan toko yang lain. Misalkan kita juga mengelingkan dengan toko oleh semacam kayak baru itu kemarin juga baru saja kita fasilitasi. Kami juga ada galeri di Karangasda yang ada di utara SCH, itu juga kita fasilitasi kayak masuk ke sana. Artinya memang peluang-peluang pemasaran kita cari semua, nanti berkolaborasi dengan Pak Aris di Dinas Koperasi dan UKM untuk bisa mengalihkan akses pemasaran bagi produk-produk kita. Cukup? Banyak dari ya tuh. closing. Oke, jadi intinya kami pemerintah daerah sampai saat ini terus